Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Ini adalah update Liga Inggris minggu pertama ya, skor-skor yang ada. Dan yang pertama kita ngomongin cukup mengagetkan adalah Arsenal kalah 2-0 lawan Brentford ya. Oke, walaupun Arsenal sekarang ini adalah tim papan tengah ya, tapi dari materi pemain dia jauh lebih bagus daripada Brentford. Dan kalah 2-0 itu sih menurut gue sih cukup kalah yang cukup telak ya, karena Brentford ya baru naik gitu ke IPL, benar nggak ya? Ya lawan kita punya reserve aja seri 2-2, benar nggak? Pas saat pramusim. Tapi Arsenal bisa kalah 2-0. Terlepas ya dia nggak bawa Auba atau Lacazette ya, tetap aja gitu kalah 2-0 sih menurut gue sih ya. There's something wrong in Arsenal ya. Dan gue bilang sih Arteta dari musim lalu sih gue bilang dia udah out ya. Orang banggain Arteta menang FA Cup lah, Charity Shield lah, ya kan. Tapi di liganya jeblok abis gitu loh, bener nggak? Apa yang mau dilihat? Yang namanya cup itu kan bisa ngandarin hoki. Ya, semua yang cup-cup itu bisa hoki. Tapi kalau Liga Inggris itu perlu lebih dari hoki gitu loh. Hoki tetap perlu, tapi ini kan maraton. Ya, makanya gue bingung lah gitu loh. Tapi anyway, menurut gue sih bentar lagi keluar Arteta. Nextnya ketemu Chelsea. I don't think Arsenal gonna win that. Manchester City juga nanti minggu ketiga. I don't think Arsenal gonna win that ya. Tapi kita lihatlah ya, makanya gue bilang sih Arteta paling lama ya bulan depan lah, kalau gue bilang sih dia sudah out ya dari Arsenal ya. Ada juga rumor-rumor katanya Conte mau diboyong masuk sama Arsenal kan, tapi kalau ngeliat Arsenal pelik begitu gue nggak yakin ya. Ya di Inter aja Conte dibilang mau jual pemain aja, Conte nggak mau, langsung dia mau keluar dari proyeknya. Apalagi di Arsenal, gue bilang sih berat. Conte buat masuk Arsenal sih berat kalau gue bilang ya. Tapi anyway, kita lihat aja. Man United lawan Leeds cukup mengagetkan 5-1 ya. Gue pikir banyak yang nggak match fit pemain tim inti kita karena mereka telat ya masuk pramusim. Tapi cukup oke ya. Ada beberapa pemain tim inti yang masih karatan kayak Maguire, Fred ya, itu masih rada karatan. Tapi ya kalau gue bilang sih tetap lumayan lah hasilnya 5-1 ya untuk Manchester United. Burnley Brighton 1-2, Chelsea 3-0 lawan Crystal Palace ya. Ini cukup ngagetin juga ya. Crystal Palace nggak terlalu jelek timnya, kalian tahu, tapi ya dia one man team lah, bener. Kalau Saha mainnya jelek ya udah kelar gitu loh. Ya, tapi Chelsea bisa menang 3-0 sih menurut gue cukup bagus. Nggak, Lukaku belum main lagi, benar nggak? Jadi cukup oke. Watford Aston Villa 3-2, ini cukup ngagetin kalau gue bilang ya, karena gue bener-bener penasaran sama Aston Villa musim ini. Gue bilang transfer dia cukup bagus. Kehilangan Grealish, oke lah, itu cukup lumayan kehilangan Grealish, tapi banyak masuk pemain bagus ya, kayak Leon Bailey, Buendia, sama siapa ya, Ashley Young juga masuk kan, Danny Ings juga masuk sana gitu. Jadi lumayan banyak pemain yang bagus masuk. Cuman ya gitu, dia kalah 3-2. Yang gue bingung adalah Leon Bailey kenapa nggak dimain dari awal ya kan. Dia masuk langsung assist 1. Ya, dan sama penalti 1 lah sama untuk Danny Ings. Jadi maka dapat 2 gol. Jadi mungkin Aston Villa harusnya sih kedepannya mainin Leon Bailey lah. Menurut gue itu lumayan. Liverpool lawan Norwich 3-0 ya. Kalau gue bilang Norwich nggak bakal bagus musim ini ya, karena kehilangan Buendia. Kayaknya dia belum beli penggantinya ya. Dia belum beli penggantinya lah kayaknya Norwich City. Jadi kalau gue bilang sih Norwich City musim ini nggak bakal bagus mainnya. Dan Temu Puki pun udah tua gitu, benar nggak Temu Puki. Everton menang 3-1 ya. Penasaran juga dia mainnya kayak gimana. Karena gimana pun juga dia ada pelatih baru ya, Rafael Benitez ya kalau nggak salah ya. Dan 3-1 ini kalau nggak salah nggak ada si ini loh, Rodriguez ya. Karena gue bilang juga Rodriguez dari awal gue nggak merasa tuh Rodriguez tuh dia kreativitas ada gitu, tapi kurang lah kalau gue bilang sih ya. Waktu itu kan sering di link untuk masuk Man United, gue bilang gue nggak mau ya, karena dia banyak cedera satu, dan dia tuh nggak konsisten gitu, mut-mutan. Jadi kalau gue bilang sih Rodriguez sih nggak banget, tapi dia bisa menang 3-1 sama Rodriguez sih kalau gue bilang sih lumayan. Dan Southampton sendiri kalau gue bilang musim ini bakal kayaknya sih nggak bakal bagus mainnya, karena ya dia nggak ada Vestergaard, udah dijual, sama dia nggak ada Danny Ings. Ya lumayan lah gitu, bener kehilangan 2 orang itu. Ya, jadi cuma ngandelin Ward-Prowse doang paling ya, sama si Djenepo paling yang lumayan. Tapi sisanya kalau gue bilang sih Southampton harusnya musim ini dari segi materi pemain nggak bakal sebagus musim lalu lah kalau gue bilang. Leicester menang 1-0 lawan Wolves. Newcastle kalah 2-4 lawan West Ham. Dan yang ini satu lagi yang terakhir yang cukup mengagetkan adalah Tottenham menang 1-0 lawan Man City. Nah ini gue harus ngomong dulu nih, karena ini gue nonton babak pertama. Gue pikir wah boleh nih big match nih ya kan, boleh ditonton lah gitu bener. Tapi mainnya jelek banget tuh dua-duanya loh, Tottenham sama Man City di babak pertama. Ya,
bener-bener kayak masih karatan. Man City gue nggak melihat serangan tiki takanya Pep gitu, ngerti nggak ngeliat kombinasi jarak apa short passing kombinasi itu gue nggak melihat sama sekali di game ini gitu, terutama di babak pertama ya, gue nggak nonton babak kedua, tapi babak pertama tuh bener-bener nggak ada. Kebanyakan direct long ball ke depan, si apa namanya, dia punya winger masuk gitu, lari ke dalam ya kan, false nine-nya lari ke dalam, selalu mainnya kayak begitu gitu. Mungkin itu problemnya kalau gue bilang, kalau dia nggak ada striker yang untuk ready, dia nggak bisa untuk setup buat apa ya, buat dia punya biasanya lah gitu, tiki takanya dia atau gimana. Tapi gue lihat kebanyakan kayak gitu mulu nyerangnya, ngandelin speed doang gitu. Oh, long ball lari gitu, kayak gitu doang. Ya direct long ball lari, ya kan. Ada juga lah dari winger, bukannya enggak gitu kan ya, sama crossing juga ada gitu. Tapi ya ini kan bukan ala Pep banget gitu loh. Bener, ala Pep kan seringnya ya short pass lah gitu, bener, short pass, kombinasi short apa, passing lari, short, kayak gitu kan, bener nggak ya, kayak kita kali, dan gue nggak melihat sama sekali loh kemarin. Jadi ulang sih masih karatan ya, entah karatan atau dia udah karena false nine dia nggak bisa melakukan itu, gue nggak tahu ya. Tottenham pun juga mainnya jelek. Si Son tuh parah banget tuh. Son tuh parah banget babak pertama. Ada kali peluang tiga peluang, ada kali counter, nggak bisa dimanfaatin sama dia gitu. Dia kelamaan, nahan bolanya kelamaan. Akhirnya udah pada mundur gitu loh pemainnya City. Ada kali 3 kali seperti itu. Ya, dan dia tuh bukan striker banget, asli. Son itu bukan striker banget. Yang namanya dari menangin bola ya dari long ball-nya kiper, hold up play-nya nggak ada sama sekali, dan dia kayaknya jumping reach-nya juga jelek gitu. Jumping reach-nya juga jelek, nggak pernah menangin bola atas ya. Sama Ruben Dias sama Nathan Ake diketekin mulu tuh orang tuh. Jadi gue bilang sih Son, aduh gila deh. Harry Kane harus stay tuh. Kalau dia nggak stay, dia harus bener-bener beli pemain striker yang ya harus gantiin Harry Kane gitu loh kalau emang jadi dijual ya. Tapi gila, asli babak pertama tuh jelek banget mereka berdua main, makanya gue tinggal, gue tidur. Gue bangun-bangun kaget juga. Gila, Tottenham menang 1-0. Karena walaupun mereka berdua main jelek, jelas City lebih nguasain bola, City lebih nyerang terus. Ya, jadi feeling gue nih kalau nggak seri, City menang. Taunya Tottenham menang. Son lagi ngegolin. Kaget juga gue. Babak pertama sih hancur-hancuran gue bilang Son main ya. Kalian nonton nggak? Kalau kalian nonton coba deh komen deh. Babak kedua jalannya seperti apa sih? Kok bisa menang Tottenham 1-0 gitu loh. Kalau babak pertama sih asli boring banget itu game. Boring banget. Tottenham sering kehilangan bola lagi di tengah. Bener nggak? Kehilangan bola di pressing habis-habisan. Yang ngandelin counter attack juga. Tapi gue feeling gue sih babak kedua mirip-mirip juga pasti. Dia kan rada defensif, ngandelin counter attack gitu loh. Bener nggak? Bahkan gue feeling gue juga golnya juga dari counter attack kali si Son. Tapi anyway, ya gitulah. Lumayan lah buat kita ya. Kompetitor kita Man City di minggu pertama udah kehilangan poin. Jadi menurut gue sih ya itu ya win-win lah buat kita, bener nggak, sebagai fans MU. Kita lihat Liga Inggris table-nya dulu. Ya Manchester United langsung ke pucuk ya dengan menang 5-1. Chelsea, Liverpool nomor 2 dan 3, dan mereka ya sama ya, 3-0. West Ham di keempat ya, sisanya ya ini sih masih babak apa, minggu pertama lah ya, jadi nggak menggambarkan apapun juga. Arsenal di 17, City di 13 ya, jadi Tottenham 10. Ya, jadi ini masih minggu pertama, masih maraton ya. Sekali lagi gue bilang liga itu bukan cuma ngandelin hoki. Hoki itu penting banget di liga ya, tapi tetap ini maraton ya, minggu pertama itu nggak membuktikan apa-apa gitu, benar nggak? Ya ingat nggak 2 tahun lalu ya atau 3 tahun lalu kita menang gede lawan Chelsea di minggu pertama, setelah itu langsung Wembley turun, ya kan? Semoga aja nggak terjadi ya. Nextnya bakal ketemu Southampton kalau salah ya. Ini sih harusnya menang ya, karena Southampton sekali lagi dari segi materi pemain sih nggak terlalu bagus sih kalau gue bilang. Mana nih Southampton, kita lihat. Terus sekarang siapa dia? Adams, bener nggak? Udah nggak ada Denning. Siapa nih? Armstrong itu ngegolin. Ya gue sih nggak melihat dia banyak pemain yang luar biasa ya kalau gue lihat ya. Paling Jenepo Jong lumayan gesit, sama Ward-Prowse doang. Sisanya menurut gue sih ya nggak sebagus Danny Ings, nggak sebagus Vestergaard lah untuk penggantinya kalau gue bilang. Ya, oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.